Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Mario Warang. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Pada video kali ini saya akan mengajar tentang struktur pasar. Ini adalah latihan mengajar dan saya akan membuat video pembelajaran tentang struktur pasar. Perkenalkan, nama lengkap saya Mario Antonius Warang, NIM 191324011. Saya adalah mahasiswa di Prodi Pendidikan Ekonomi bidang keahlian khusus Pendidikan Ekonomi, jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta. Selamat menikmati. Struktur pasar. Ini adalah materi ekonomi kelas 10, tentu saja SMA. Standar kompetensi memahami kegiatan ekonomi masyarakat. Kompetensi dasarnya mengidentifikasi bentuk pasar dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Ada 4 indikator. Pertama, menjelaskan pengertian pasar. Kedua, menjelaskan fungsi dan peranan pasar bagi masyarakat. Ketiga, mengidentifikasi syarat-syarat terjadinya pasar. Keempat, mengidentifikasi macam-macam pasar beserta contoh-contohnya. Kita lihat yang pertama, pengertian pasar. Apa itu pasar? Teman-teman tentu tahu apa artinya pasar, mungkin juga pernah ke pasar dan bisa membuat definisi tersendiri tentang pasar. Tapi baiklah, saya memberikan apa itu pasar. Artinya, tempat bertemunya penjual yang kita sebut sebagai penawaran dan pembeli yang kita sebut sebagai permintaan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga terbentuknya harga pasar. Poin kedua, arti struktur pasar. Apa sih struktur pasar? Struktur pasar adalah penggolongan terhadap bentuk-bentuk pasar. Poin ketiga, dasar-dasar penggolongan pasar. Untuk menggolongkan pasar, ada dasar-dasarnya yang berpengaruh sehingga kita bisa menggolongkan pasar-pasar tersebut. Dasar penggolongan yang pertama, jumlah produsen. Seberapa banyak produsen dalam pasar tersebut? Apakah satu? Banyak produsen? Produsennya 2? Tapi nanti kita akan lihat. Tapi berdasarkan jumlah produsen. Kedua, tipe produk atau jasa yang ditawarkan. Satu jenis, 2 jenis, berjenis-jenis, ada barang substitusi pengganti. Dasar yang ketiga, hambatan masuk atau keluar pasar. Tidak semua produsen bisa bebas masuk ke dalam pasar tertentu. Maka penggolongan pasar berdasarkan juga hambatan keluar masuk pasar. Keempat, penentuan harga. Produsen yang menentukan harga, konsumen yang menentukan harga, itu turut menentukan penggolongan pasar. Kelima, potensi untung rugi dalam jangka pendek. Keuntungan dan kerugian potensinya itu diperhitungkan, dan perhitungan itu juga turut membentuk penggolongan pasar, menentukan penggolongan pasar. Keenam, potensi keuntungan jangka panjang, profitabilitas jangka panjang. Kita lihat poin yang keempat. Teman-teman, sekarang kita akan sampai pada struktur pasar. Kita lihat yang pertama, pasar persaingan sempurna. Apa itu pasar persaingan sempurna? Pasar persaingan sempurna adalah struktur pasar persaingan yang membebaskan peserta pasar untuk masuk dan keluar pasar serta memiliki keterbukaan informasi tentang kekuatan pasar dan barang atau jasa yang diperdagangkan. Ciri-ciri utama struktur pasar persaingan sempurna antara lain: 1. Jumlah penjual dan pembeli banyak. 2. Barang jualan bersifat homogen. 3. Tidak ada campur tangan pemerintah dalam penentuan harga. 4.
faktor-faktor produksi bergerak bebas. 5. Penjual adalah price taker, pengambil keputusan harga. Penjual yang menentukan harga. Keenam, konsumen mempunyai posisi kuat untuk tawar keputusan harga. Pada saat engkau memasuki pasar persaingan sempurna, bebas menawarkan harga. Ketujuh, sulit mendapatkan keuntungan di atas rata-rata. 8. Free entry and exit. Tidak ada hambatan untuk masuk dan keluar pasar bagi penjual. Teman-teman, kita lihat struktur pasar yang kedua, pasar persaingan tidak sempurna. Apa itu pasar persaingan tidak sempurna? Struktur pasar persaingan tidak sempurna merupakan bentuk pasar yang memiliki penjual terbatas dan pembelinya sangat banyak. Barang atau jasa yang terdapat dalam pasar ini heterogen, bermacam-macam. Ada beberapa jenis pasar persaingan tidak sempurna, antara lain pasar monopoli, pasar oligopoli, pasar monopolistis. Kita lihat yang pertama, pasar monopoli. Pasar monopoli adalah bentuk pasar di mana hanya terdapat satu perusahaan saja. Perusahaan ini menghasilkan barang yang tidak mempunyai barang pengganti yang sangat dekat atau mirip, atau tidak ada barang pengganti. Ciri-ciri pasar monopoli: 1. Jumlah produsen hanya satu atau memiliki pengusaha tunggal dalam pasar dan tanpa pesaing. 2. Tipe barang dan jasanya unik dan tidak memiliki barang substitusi yang mirip. 3. Hambatan masuk pasar sangat tinggi. Tidak ada keleluasaan untuk memasuki pasar dan penggunaan iklan tidak diperlukan. Mengapa tidak diperlukan? Karena hanya satu produsen. Dia menguasai pasar dengan barang yang dia miliki. 4. Harga ditentukan oleh perusahaan yang memonopoli atau menguasai pasar tersebut. Perusahaan atau produsen berperan sebagai price maker, pembuat harga, pencipta harga. 5. Berpotensi rugi dalam jangka pendek. Jika perusahaannya bangkrut, maka dia tidak bisa menguasai lagi pasar. 6. Mempunyai keuntungan atau profit dalam jangka panjang yang super normal. Nah, kita lihat apa nih contoh pasar monopoli. Teman-teman mungkin kenal PLN, PDAM, PT KAI, KAI, Kereta Api Indonesia. Nah, itu adalah contoh-contoh pasar monopoli. Contoh pasar tidak sempurna yang kedua, struktur pasar tidak sempurna yang kedua, pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah bentuk pasar yang terdiri dari beberapa produsen. Ciri-ciri pasar oligopoli: 1. Terdiri dari beberapa jumlah produsen. 2. Terdapat beberapa tipe barang dan jasa yang ditawarkan namun tetap homogen. 3. Hambatan masuk dan keluar pasar. Pada struktur pasar oligopoli, tidak diberikan keluasan bagi perusahaan untuk masuk dan keluar dari pasar. 4. Penentuan harga tidak mudah, karena selain ditentukan oleh perusahaan yang dijadikan patokan price leader, tetapi juga harga bisa ditentukan berdasarkan kesepakatan beberapa perusahaan. 5. Pada umumnya, perusahaan oligopoli perlu melakukan promosi atau periklanan. Mengapa? Karena di dalamnya terdiri dari beberapa produsen. Setiap produsen perlu memperkenalkan kekhasan produksinya. 6. Berpotensi rugi dalam jangka pendek karena persaingan yang ketat antara produsen. 7. Mempunyai keuntungan atau profit dalam jangka panjang yang super normal dengan kartel.
Teman-teman, apa sih contoh pasar oligopoli? Teman-teman pasti tahu nih ketika saya sebutkan. Contoh pasar oligopoli ada industri mobil dan truk, industri rokok, industri sabun cuci dan sabun mandi, dan lain sebagainya. Teman-teman bisa mencari sendiri. Teman-teman, kita lihat struktur pasar persaingan tidak sempurna yang ketiga. Pasar monopolistis. Pasar monopolistis didefinisikan sebagai bentuk pasar di mana terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang yang berbeda corak, differentiated product. Ciri-ciri pasar monopolistis. 1. Terdapat banyak produsen. 2. Tipe barang dan jasa yang dihasilkan beragam dan tidak sejenis atau berbeda corak. 3. Tidak ada hambatan masuk dan keluar pasar. 4. Penentuan harga. Perusahaan atau produsen mempunyai peluang untuk menentukan harga walaupun pengaruhnya relatif kecil. Dengan kata lain, penentuan harganya terjadi di segmen pasar masing-masing. 5. Persaingan untuk mempromosikan penjualan sangat aktif. Banyak penjual, banyak pembeli, maka harus ada periklanan untuk bersaing, menjual barang, dan mendapat banyak konsumen. 6. Berpotensi rugi dalam jangka pendek, terlalu banyak persaingan di sana. 7. Profit dalam jangka panjang yang super normal dan terjadi pada pasar masing-masing. Oke, teman-teman, kita akan lihat contohnya. Contoh pasar monopolistis. Contoh pasar monopolistis seperti produsen sabun, produsen sampo, produsen pasta gigi, produsen motor, dan lain sebagainya. Oke, setelah kita melihat 2 struktur pasar, pasar persaingan sempurna, pasar persaingan tidak sempurna dengan 3 jenis pasarnya, ada juga pasar modern, pasar tradisional, ada juga pasar online. Pasar apa lagi? Silakan tambahkan. Sekian teman-teman untuk materi pembelajaran kita tentang struktur pasar. Terima kasih untuk perhatian teman-teman. Semoga materi video yang saya bawakan ini bermanfaat untuk pembelajaran teman-teman. Semangat teman-teman. Mari belajar, cerdaskan